Adalah Rizky Ramadhani, NIM F105122142, kelas 5A2. Salah satu miskonsepsi umum dalam memahami kinematika adalah anggapan bahwa kecepatan dan percepatan adalah konsep yang sama, padahal keduanya merupakan dua besaran fisika yang berbeda dan memiliki pengertian serta peran yang berbeda dalam gerak suatu benda. Apa perbedaan antara kecepatan dan percepatan menurut kamu? Saya rasa kecepatan dan percepatan itu sama saja, Bu. Keduanya menunjukkan seberapa cepat benda bergerak, kan? Baik, kamu menganggap kecepatan dan percepatan itu sama. Baiklah, mari kita coba analisis. Bagaimana jika sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 60 km per jam dan dalam situasi lain, mobil yang sama mulai dari diam, lalu kecepatannya berubah menjadi 60 km per jam dalam waktu 10 detik. Apakah kedua situasi ini sama? Tampaknya berbeda, Bu. Di situasi pertama, mobilnya selalu bergerak pada kecepatan 60 km per jam. Tetapi di situasi kedua, mobilnya mulai dari diam. Baik, kamu melihat perbedaannya. Apakah menurutmu kecepatan dan percepatan tetap bisa dianggap sama dalam kedua situasi ini? Mungkin tidak, tapi saya belum yakin bagaimana cara membedakannya. Oke, sekarang mari kita gunakan simulasi PET untuk memperjelas perbedaannya. Saya akan menunjukkan sebuah simulasi di mana kita bisa melihat kecepatan dan percepatan secara visual. Selanjutnya, dengan simulasi yang sama, kita akan melakukan praktikum virtual GLBB menggunakan PET simulation. GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan, maka percepatan terjadi secara konstan. Pertama-tama, kita lihat berapa jarak dan kecepatan yang dibutuhkan manusia untuk sampai di rumah dalam waktu 0,5 detik. Percepatannya kita menggunakan 2 meter per sekon, lalu kita mulai sampai 0,5 sekon. Baik, setelah kita melihat simulasi PET mengenai gerak lurus berubah beraturan, bagaimana menurutmu hubungan antara percepatan dan perubahan kecepatan? Saya melihat bahwa ketika percepatan konstan, kecepatan benda bertambah terus-menerus, Bu. Setiap detiknya kecepatan benda bertambah sesuai dengan percepatan yang diberikan. Betul sekali. Jadi, apakah masuk akal jika kita mengatakan bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu? Iya, Bu. Ini masuk akal. Setiap detik, kecepatan benda berubah karena percepatan. Dan semakin besar percepatan, semakin cepat perubahan kecepatan itu terjadi. Nah, sekarang mari kita pikirkan, jika percepatan konstan, apakah jarak yang ditempuh oleh benda setiap detik akan bertambah dengan jumlah yang sama? Sepertinya tidak, Bu. Berdasarkan simulasi tadi, saya melihat bahwa benda menempuh jarak yang semakin besar setiap detik. Awalnya jarak kecil, tapi semakin lama semakin besar. Tepat sekali, ini menunjukkan bahwa dalam GLBB, selain kecepatan yang berubah secara linear, jarak yang ditempuh juga meningkat lebih cepat setiap detik. Ini adalah sifat penting dari gerak dengan percepatan konstan. Sekarang, mari kita terapkan pemahaman ini ke kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah merasakan contoh GLBB dalam kehidupan nyata?
Oh, saya pikir itu seperti ketika saya mengendarai sepeda motor, Bu. Ketika saya menarik gas, kecepatan saya bertambah dan saya merasa sepeda motor bergerak lebih cepat dari waktu ke waktu. Benar sekali, saat kamu mulai mempercepat kendaraan, itu adalah contoh dari GLBB. Apalagi yang kamu perhatikan ketika kamu mengurangi kecepatan atau berhenti. Ketika saya mengerem, kecepatan saya berkurang. Jadi, percepatan negatif ya, Bu. Tepat sekali. Ketika kamu mengerem, itu disebut perlambatan atau percepatan negatif. Ini juga termasuk dalam kategori GLBB karena kecepatannya berubah, hanya saja dalam arah yang berlawanan. Jadi, pemahaman tentang percepatan bisa membantu kita saat mengendarai kendaraan ya, Bu. Betul sekali, memahami konsep percepatan membantu kamu dalam mengendalikan kendaraan dengan lebih aman. Misalnya, saat kamu ingin mempercepat atau mengerem di waktu yang tepat. Pemahaman ini juga bermanfaat dalam berbagai teknologi seperti desain mobil dan transportasi. Wah, sekarang saya mengerti bahwa konsep percepatan dan kecepatan bukan hanya soal pelajaran fisika di kelas, tapi juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah mengapa konsep ini sangat penting untuk dipahami. Sekarang kamu sudah bisa melihat betapa bergunanya pengetahuan tentang gerak dalam situasi nyata. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sekian dari saya, terima kasih.